Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Al-Ghifari dengan NPM 11122211013. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi di Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan penjelasan mengenai Bank Syariah. Materi ini mencakup pengertian Bank Syariah, sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia, dasar hukum yang mengaturnya, jenis kegiatan usahanya, peraturannya dalam perekonomian, serta perbedaan dengan bank konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah atau disingkat BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat BPRS. Prinsip utama bank syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil, jual beli, sewa, kerjasama usaha, dan berbagai akad syariah lainnya. Bank syariah bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga lembaga yang membawa nilai-nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan sesuai ajaran Islam. 2. Sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia melalui beberapa tahap penting. Yang pertama, masa gagasan dan kesadaran awal, tahun 1980-an. Perkembangan bank syariah bermula dari keinginan umat Islam untuk bertransaksi secara finansial tanpa riba pada tahun 1980-an. Banyak diskusi, seminar, dan penelitian mengenai sistem perbankan syariah dilakukan oleh para ulama, akademisi, dan cendekiawan muslim. Namun, pada masa itu, belum ada payung hukum yang mengatur bank syariah di Indonesia. Gagasannya sudah kuat, tetapi belum ada wadah resmi. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 sampai 1992. Tonggak sejarah penting terjadi pada 1 November 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia didirikan atas prakarsa MUI, pemerintah, dan pengusaha muslim. Pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia. Walaupun menjadi pelopor, Bank Muamalat menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan tidak adanya regulasi khusus perbankan syariah. 4. Era penguatan regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Tahun 2008 merupakan tonggak krusial dengan disahkannya UU Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum paling lengkap untuk bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek seperti jenis lembaga syariah, perizinan dan kegiatan usaha, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah disingkat DPS, jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, izarah, istisna, dan lainnya. Dan yang terakhir, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Regulasi ini membuat bank syariah memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. 5. Peran bank syariah dalam perekonomian nasional. Bank syariah memiliki beberapa peran strategis, yaitu menyediakan sistem keuangan alternatif yang lebih etis dan stabil, mendukung pembiayaan UMKM dan sektor produktif, meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah, memanfaatkan dana sosial untuk pemberdayaan umat, dan mendukung ekosistem industri halal nasional. Bank syariah menjadi bagian penting dari upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. 6. Tantangan perbankan syariah. Walaupun berkembang pesat, perbankan syariah masih menghadapi tantangan, antara lain seperti literasi keuangan syariah, masyarakat yang masih relatif rendah, persaingan dengan bank konvensional masih kuat, kebutuhan inovasi digital yang cepat, dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang keuangan sekaligus syariah. 7. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terutama terletak pada prinsip yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Bank syariah berlandaskan hukum Islam
sehingga setiap kegiatan keuangan harus bebas dari riba dan ketidakjelasan. Karena itu, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad seperti bagi hasil, jual beli, atau sewa. Keuntungan dan resiko ditanggung bersama oleh bank dan nasabah sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Selain itu, bank syariah menjalurkan pembiayaan hanya kepada kegiatan yang halal dan bermanfaat, sehingga pengawasan syariah dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS. Sementara itu, bank konvensional menjalankan usahanya berdasarkan prinsip ekonomi umum tanpa merujuk pada hukum agama tertentu. Bank konvensional menggunakan bunga sebagai imbalan atas pinjaman dan simpanan, serta orientasinya lebih pada profit yang diperoleh dan spread bunga dan berbagai biaya layanan lainnya. Selama tidak melanggar hukum negara, bank konvensional dapat membiayai berbagai jenis kegiatan. Secara ringkas, bank syariah menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan kesesuaian syariah dalam semua transaksi, sedangkan bank konvensional berfokus pada mekanisme bunga dan keuntungan finansial tanpa batasan syariah. Itulah penjelasan lengkap mengenai bank syariah, mulai dari sejarah berdirinya, dasar hukum yang melandasi operasionalnya, kegiatan usaha syariah, hingga perannya dalam perekonomian nasional. Dengan regulasi yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, dan dukungan pemerintah, bank syariah diharapkan semakin berkembang dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan Indonesia. Jadi seluruh penyampaian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah hadir bukan hanya sebagai institusi keuangan, tetapi sebagai sistem yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi, dengan prinsip bebas riba, berbagi risiko, serta penyaluran dana pada kegiatan yang halal dan produktif. Bank syariah menjadi alternatif yang aman, etis, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kehadirannya memperkaya pilihan layanan perbankan di Indonesia dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Semoga pemahaman mengenai bank syariah ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk memilih layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi, gimana? Kalian sudah paham kan mengenai bank syariah?